Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Warakaikal dengan NIM 0531285551 UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum struktur data. Di soal pertama yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Dengan poin 1, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Oke, saya langsung saja saya menggunakan NetBeans. Pada pertama-tama, saya mengikuti panduan dari buku BMP struktur data. Pertama-tama yaitu mengambil referensinya ya, import java.util bintang titik koma. Ini untuk import kelas utilitas Java yang hasset, arise dan lain-lain. Oke, pertama-tama saya akan membuat ini public kelasnya sudah ya, DFS graph search. Ini adalah main kelasnya. Oke, saya akan membuat private map string list string graph. Ini sebentar, private initial graph. Oke, kenapa salah? Sebentar. Sepertinya nanti kita akan coba kalau dari keterangan. Oke, kita belum membuat ininya kelas mapnya. Sebentar, ini saya jelaskan dulu. Yang ini map untuk menyimpan node dan tetangganya. Yang kedua yaitu private set string visit titik koma. Ini set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Fungsi private set string visit. Oke, setelah itu public DFS graph search Oke nih, ini digunakan untuk konstruktor kelas DFS graph search. Setelah itu graph sama dengan new hash map. Sebentar, salah, hash map. Titik koma slash. Ini gunakan untuk grab new hash map itu digunakan untuk inisialisasi grab sebagai hash map.
Habis itu initialize grep. Oke, kurung buka, kurung tutup, titik koma, initialize grep. Oke, panggil metode untuk mengisi grep. Setelah itu kita bikin metode untuk menginisialisasi struktur graph. Oke, dengan private void initialize graph. Oke, sebentar kok belum ini. Private void initialize graph. Bentar. Class map. Sebentar, nih kayaknya ada yang salah. Map. Oke, saya tahu masalahnya, yaitu ini harusnya tulisannya besar. Map. Sebentar. Map. Nah, sudah betul. Yang ini initialize. Bentar, saya bikin dulu private void initialize grep. Oke, langsung udah selesai ya permasalahannya. Tadi saya typo, harusnya hurufnya besar. Setelah itu, oh iya, private initialize grep yang ini fungsinya untuk mendefinisikan hubungan. Bentar, saya tulis dulu. Untuk mendefinisikan hubungan antar node menggunakan adjacency list. Oke, selanjutnya yaitu setiap node key memiliki list tetangga value. Oke, mungkin ini saya akan percepat karena ya ini panjang sekali. Oke, saya sudah selesai menulis node key-nya dan memiliki list tetangga, yaitu grep.put array put A1 arrays as list A2 A3, yaitu A1 terhubung ke A2 dan A3 dan seterusnya, seperti kayak yang A2 itu terhubung ke A1 dan A4 dan A5, A3 terhubung dengan A1 dan A3,
Eh sebentar, A6 saya tulis. A4 terhubung ke A2 dan A7. Oke, dan seterusnya itu terusnya kita lanjut, yaitu metode utama untuk memulai pencarian DFS, public boolean DFS search string start string target. Jangan lupa. Oke, setelah itu visit sama dengan new hasset. Oke, titik koma. Sebentar, ini pasti. Oke, hasset ya. Oh iya, belum kita belum membuat private booleannya. Oke, kita nggak apa-apa, kita lanjutin dulu aja. Ini ada di bawah nanti sudah selesainya. Ini itu untuk inisialisasi set visit. Setelah itu kita show print line pencarian DFS. Ini header. Setelah itu kita show lagi system print line sebentar, salah, target titik 2 plus target ini untuk tampilan target pencarian. Kita show mulai dari plus target titik 2, yang ini untuk tampilan not awal. Kita show lagi, ini untuk spasinya ya, garis pemisah sama spasi ya, sama aja, garis pemisah. Oke, setelah itu saya akan panggil metodenya, metode rekursif DFS dengan div 0, yaitu return DFS rekursif start target 0 titik koma. Mungkin di bawah nanti kita akan metode rekursif untuk implementasi DFS, private boolean. Oke, kita gunakan private boolean DFS rekursif string current string target in div. Kita buka. Sebentar, visitnya belum selesai ya. Visitnya. Oke, saya telah menemukannya tadi. Ternyata saya spasi ya, harusnya tidak disepasi, jadilah salah ya. Sebentar, tadi udah bener. Oke, coba kita selesaikan dulu.
Oh, kurang H. Nah, ya saya typo. Setelah itu kita lanjut private boolean. Ini kita bikin indentasi untuk visualisasi div. Pakai 2 spasi per level div. Ya pakai 2 spasi ya per level divnya. Langsung aja kita string indent sama dengan koma 2 koma petik atas spasi titik repeat div titik koma. Oke, setelah itu setelah itu kita akan menampilkan node yang sedang dikunjungi beserta divnya. Ya. Yaitu kita panggil ya shout print line ini tulisannya mengunjungi jangan lupa dikasih indent plus mengunjungi titik 2 tambah current plus div titik 2 plus div titik 2 plus div div titik 2 sebentar ini oke. Oh iya, salah harus begini. Div titik 2 oke, terus plus div plus titik koma satu saja dan kita ini titik koma. Oke, sudah mengunjungi sebentar. Oke, sudah ya. Mengunjungi indent plus mengunjungi plus current plus div. Oke, sudah. Setelah itu jika node saat ini adalah target yang dicari. Oke, ini adalah jika kalau node saat ini adalah target yang dicari. Oke, ini kodenya if current dot equals target. Oke, kita kurung. Kita panggil lagi system out line. Jangan lupa indent ditemukan. Kita sudah temukan indent plus ini titik 2 oke plus current koma tampilan pesan ditemukan. Oke, ini adalah tampilan pesan ditemukan. Oke, setelah itu
eh kita return true titik koma. Ini adalah return true, karena target ditemukan. Setelah itu kita visit, kita tandai not current sebagai sudah dikunjungi. Oke, visit dot add current. Oh, sebentar, ini ada yang salah. Oh iya, tulisannya tadi. Oke, sebentar. Ini typo saya. Oke, current. Visit, oke, ini adalah tandai not current sebagai sudah dikunjungi. Oke, setelah itu kita bakal loop melalui semua tetangga dari not current. Kita akan loop melalui semua tetangga dari not current. Oke, for string neighbor sebentar, neighbor string neighbor 2 grab dot get current. Ada yang salah ini. Oh, stringnya string grab neighbor grab dot get current. Seharusnya sudah betul sih. Oh iya, astagfirullah. Current. Oke, sudah betul. Saya typo lagi. Ini periksa apakah ada tetangga yang belum dikunjungi. If tanda seru visit dot contains neighbor. Oke, buka ini lagi. Oke, kita bakal tampilkan peran eksplorasi. Tampilkan pesan ya, mohon maaf. Tampilkan pesan eksplorasi ke tetangga. Oke, dengan sistem out print line eksplorasi dari, jangan lupa kita tambahkan indent plus eksplorasi dari plus current plus neighbor. Oke, sudah. Neighbor. Setelah itu kita akan rekursi kunjungi tetangga dengan deep bertambah 1. Oke. Kita rekursi ya.
if DFS recursive neighbor target deep +1 +1. Oh, oke. Ada yang salah. Create method DFS recursive. Oke, itu ada kemungkinan nanti ya kita bakal bikin public kelasnya. Kita akan lanjutkan dulu. Yaitu kan ada if def neighbor def +1. Setelah itu kita return true titik koma. Ini jika target ditemukan di rekursi. Ini jika return true. Oke, setelah itu oke, kita habis itu tampilkan pesan backtrack. Oke, tampilkan pesan backtrack. Kembali ke note sebelumnya. Kita panggil shoot. Oke, kembali ke, jangan lupa ditambahkan indent plus ke itu plus current plus backtrack titik koma. Setelah itu sebentar, setelah itu kita else ini tampilkan pesan jika tetangga sudah dikunjungi. Ini masih sama yang tadi ya, jika tetangga sudah dikunjungi. Oke, tadi else kita shoot. Oke, kita spasi ini indent plus neighbor plus sudah dikunjungi, skip. Oke, setelah itu kita return false titik koma. Ini return false jika sebentar, ini salah. Oke, waduh, tombol spasif saya. Oke, jika sebentar, return false jika target tidak ditemukan di subtree ini. Target
target tidak ditemukan di subtree ini. Oke, setelah itu metode utama menjalankan program. Metode utama menjalankan program. Oke, kita public static void main string kurung siku kurung siku args. Oke, sebentar, ini masih kok belum ya, DFS recursive. DFS recursive untuk if sebentar, ini masih neighbor, jangan-jangan ada yang salah. Oh ya, sepertinya ini args. Setelah itu DFS graph search. DFS sama dengan new DFS graph search titik koma. Buat objek DFS graph search-nya. Buat objek DFS graph search. Oke, ini adalah contoh pencarian. String target hari ini sama dengan A8 titik koma. Ini target yang dicari. Boolean found sama dengan DFS search. Oke, A1 koma target. Oke, sudah, target itu sudah titik koma. String target sama dengan, oh sebentar, ini salah, sama dengan oke, target yang dicari. Jalankan perintah dari A1 ke 8. Ini perintah jalankan pencarian dari A1 ke A8. Oke, setelah itu kita shout println. Oke, kita slash n sama dengan hasil pencarian. Oke, setelah itu header hasil. Oke, ini adalah header hasil ya. Header hasil. Ini ada tampilkan yang terakhir, yaitu tampilkan hasil pencarian. Shout println target target
plus target plus petik plus found tanda tanya ditemukan. Tidak ditemukan. Oke, sudah. Dan ini bentar, saya ini kenapa salah masih DFS graph search. Bentar, saya akan mencari masalahnya dulu. Saya akan skip. Oke, saya tahu kenapa itu salah. Ternyata saya typo di bagian sini. Harusnya reskur ya, bukan reskursif. DFS reskursif. Nah, rekursif bukan rekursif ya, mohon maaf saya typo kelebihan S. Oke, pantas saja saya sudah ya kode saya. Semoga bisa. Kita langsung debug saja terminal ya, kita jalankan terminalnya, nanti akan saya kasih screenshotannya. Kita run DFS graph search. Oke, sudah muncul pencarian DFS target A8 mulai dari A8, mengunjungi A1, deep 0, eksplorasi dari kedua. Sebentar, ini sepertinya lupa saya spasi ini ya. Sebentar, di bagian mana ya? Dari A2 ke A4. Oke, saya cari lagi. Oke, sudah saya cari, tapi saya tidak tahu di mana letak yang saya kurang spasinya. Oke ya, mungkin ini untuk DFS. Dan lanjut untuk soal kedua. Sebentar, saya akan screenshot dulu untuk hasil compilingnya. Untuk soal yang kedua itu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Tentukan nilai sendiri antara hubungan antar node. Lakukan pencarian N graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap. Oke, ini mirip ya soalnya, tapi bedanya ini menggunakan Breadth First Search BFS. Oke, pertama saya sudah ini. Pertama kita import java.util dulu. Import java.util.bintang untuk mencakup semuanya. Seperti nanti akan kita pakai seperti new hasset dan lainnya, array. Oke, setelah itu kita graf direpresentasikan sebagai adjacency. Representasikan sebagai adjacency list. Oke, yaitu private map string list string grab titik koma. Setelah itu kita bikin konstruktornya.
store kelas BFSA-nya, BFS algoritmanya. Oke, public BFS algorithm. Oke, algorithm kurung apa namanya ini? Grep sama dengan new hash map. Oke, kita titik koma. Sebentar, ini ada yang salah. Hash map. Oh iya, kurungnya lupa. Oke, ini adalah inisialisasi graph sebagai hash map. Initialize graph, buka kurung, titik koma. Ini panggil metode untuk mengisi graph. Oke. Initialize graph. Oke, nanti ini kenapa error, nanti akan ada private void-nya untuk metode untuk menginisialisasikan. Oke, ini adalah metode untuk menginisialisasi struktur graph. Oke, private void initialize graph. Oke. Ya, errornya otomatis sudah hilang. Sebentar, ini biar lebih rapi. Oke. Oke, ini kita membuat grafnya yang ini mirip ya grafnya sama kayak di DFS. Mungkin mempersingkat waktu, saya akan copy paste sama dengan DFS untuk perbandingan ini ya, perbandingannya. Oke, sebentar saya akan copy paste dulu. Oke, sudah. Ini hanya untuk mempersingkat waktu. Hanya untuk mempersingkat waktu ini. Ntar saya rapikan dulu. Oke, saya akan rapikan dulu. Oke, sudah saya masukkan. Yang ini mirip banget soalnya tadi kan dimintanya A1 sampai A8. Oke, setelah itu metode utama untuk memulai BFS, pencarian BFS. Metode utama untuk memulai pencarian BFS. Public boolean, BFS search, string, start, string, target. Oke. Ntar ini kayaknya terlalu mepet. Oke, setelah itu set string, visit sama dengan new hash set
titik koma. Oke, ini set untuk node yang sudah dikunjungi. Ini set yang duduk dikunjungi, sudah dikunjungi. Ini antrian ya. String sebentar, kurang huruf U. Sama dengan new linked list. Titik koma. Yang ini antrian untuk BFS traversal. Traversal. Setelah itu map string parent. Sebentar, map string parent sama dengan new hash map titik koma oh iya, hash map lupa. Oke. Nah, sudah, ini adalah map atau peta untuk melacak jalur. Untuk melacak jalur yang child ke parent. In level sama dengan 0 titik koma. Ini adalah variabel untuk melacak level BFS. Oke, kita sistem print line. Ini pencarian BFS sama dengan ini header output. Jadi seperti tulisannya untuk memberitahu kalau sedang mencari. Ini tulisannya header output. Kita show sistem print line target titik 2 spasi plus target. Tampilkan target pencarian. Ini tampilkan target pencarian. Kita sistem print line lagi. Mulai dari titik 2 plus start. Ini tampilkan node awal. Kita cek dulu rekaman. Oke, rekamannya aman. Tampilkan node awal. Oke, setelah itu kita kasih garis pemisahnya. Kita print L. Oke. Ini adalah garis pemisahnya. Garis pemisah. Setelah itu inisialisasi BFS dengan node start. Inisialisasi BFS dengan node start. Add start. Titik koma. Oke, ini untuk tambahkan node start ke Setelah itu visit add start titik koma start titik koma. Ini tandai node
start sebagai dikunjungi, berarti ini yang udah dikunjungi. Parent dot put start koma sebentar, ini null. Ini not start yang tidak memiliki parent alias null. Not start tidak memiliki parent alias null. Null. Setelah itu kita loop selama antre tidak kosong. Loop selama tidak kosong. While sebentar, salah. While dot is empty. Empty. Oke. In level dot size sama dengan v dot size. Sebentar. Oke, nanti ini ada yang salah seperti in level size. Sebentar, tadi while level size. Oh ya, tidak ada dot. In level size sama dengan dot size titik koma. Oke, sudah benar. Tadi ada kesalahan. Dapatkan jumlah not di level saat ini. Oke, kita print line. Bentar. Oke. M level plus level plus. Oke. Tampilkan level saat ini. Ini untuk menampilkan level sekarang. Show plus antrian, koma, kita tampilkan list, tampilkan isi WW-nya. Oke, setelah itu proses semua node di level saat ini. Level saat ini. For in in i sama dengan 0. Sebentar, in i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil level size titik koma i plus plus.
koma level size plus string current sama dengan dot all titik koma. Ini untuk sebentar, salah. Ini untuk ambil dan hapus node dari depan. Kita panggil lagi memproses 2 tambah current ini untuk tampilkan node yang diproses. Ini masih ini jika node saat ini adalah target yang dicari. If current dot equals target. Jadi kita panggil shoot perinaan ditemukan. Ini untuk menampilkan pesan current tampilkan pesan ditemukan. Print pet parent target. Sebentar, targetnya besar, target titik koma print pet. Oke, ini ada kesalahan. Saya akan cari dulu. Oke, ini print void mungkin sepertinya sih nanti ya untuk namanya print voidnya. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Sepertinya akan terselesaikan nanti di depan. Print pet parent tampilkan jalur terpendek. Ini untuk menampilkan jalur terpendek. Jalur terpendek. Tampilkan jalur terpendek. Setelah itu return true titik koma return true karena target ditemukan. Setelah itu kita loop melalui semua tetangga. Semua tetangga dari node current. Oke, kita for string s-nya besar, string neighbor grab get current. Ini periksa apakah tetangga belum dikunjungi. Oke, dengan if tanda seru visit dot contains neighbor visit dot add neighbor
neighbor menit ini tandai tetangga sebagai dikunjungi. Ini untuk menandai tetangga sebagai tetangga sudah dikunjungi. Setelah itu kita typo dot add neighbor titik koma ini tambahkan tetangga ke antrian parent dot put parent put neighbor current titik koma ini simpan parent dari tetangga, simpan parent dari tetangga, tampilkan pesan penambahan ke kita shoot menambahkan plus neighbor plus ke dari plus current plus setelah itu kita else tampilkan pesan jika tetangga sudah dikunjungi. Kan untuk kita harus tampilkan ya kodenya untuk menampilkan shoot print ln ini untuk spasi neighbor plus sudah dikunjungi skip. Setelah itu skip. Sebentar. Setelah itu level plus titik koma. Ini untuk tingkatkan level untuk interaksi berikutnya. Return false titik koma return false untuk false jika target tidak ditemukan. Metode untuk mencetak jalur start ke target. Target private, sebentar saya ini dulu, private void print head map string parent string target. Otomatis masalah yang di atas sudah selesai karena sudah private void, sudah menambah ini print path-nya. Terus list string head sama dengan new array list. Titik koma.
slash list untuk menyimpan jalur. String current sama dengan target titik koma mulai dari target. Loop mundur dari target ke start menggunakan parent map. Oke, while current tanda seru sama dengan null. Sebentar, typo null. Oke, add current titik koma. Ini pindah ke parent node. Collection dot reverse path titik koma. Pindah ke parent node. Sebentar, salah. Ini harusnya bukan pindah ke parent node. Ini adalah balik path dari start ke target. Panggil shoot jalur terpendek plus string dot join. String.join ini string.join koma path Setelah itu metode utama untuk menjalankan program public static void main string args. BFS algorithm BFS sama dengan BFS sama dengan new BFS algorithm titik koma. Buat objek BFS algorithm. Contoh pencarian string target sama dengan A8. Ini contoh pencarian untuk n. Ini contoh ini akan mencari nanti. Contoh targetnya itu 8. Ini target yang akan dicari. Boolean found sama dengan bfs.bfs search A1 A1 target titik koma.
Ini jalankan pencarian dari A1 ke A8. Atau ke A8. Oke, setelah itu panggil sort print line n sama dengan 3 kali sama dengan hasil pencarian. Ini untuk header hasil. Kita bentar, saya akan tampilkan hasil pencarian. Sort print line target plus target plus found tanda tanya ditemukan 2 tidak ditemukan. Oke, sudah sepertinya ini sudah akhirnya. Saya akan mencoba menrunningnya. Apakah berhasil? Oh, di domain BFS 3 domain class set. Oke, ini entah kenapa. Oh, ada yang error sepertinya. Bentar, saya tidak. Oke, sebentar. Saya akan pecahkan dulu masalahnya ini. Oke, sudah terpecahkan tadi karena apa tadi kita mengcopy paste dari yang ini, jadi tidak terindeks ya untuk BFS-nya. Tadi apa sih kode BFS-nya, jadi sudah terindeks sekarang. Oke, sudah terindeks. Tadi saya lupa menselect filenya. Oke, kita select saja dan kita run. Oke, ini adalah pencarian BFS target A8 mulai dari A1 level 0. A1 memproses A1 menambahkan A2 ke antrian dari A1 menambahkan A3 dari A1 dari level 1 antrian A2 A3 memproses A2. A1 sudah dikunjungi, skip menambahkan A4 ke antrian dari A2 menambahkan A5 ke antrian dari A2. Memproses A3, A1 sudah dikunjungi, skip menambahkan A6 ke antrian dari A3. Level 2, antrian A4, A5, A6. Sebentar, ini ada yang salah nih bawahnya. Oke, lanjut tadi. Jadi level 2 antrian A4, A5, A6 memproses A2 sudah dikunjungi, skip menambahkan A7 ke antrian dari A4. Memproses A5, A2 sudah dikunjungi, skip. A7 sudah dikunjungi, menambahkan A8 ke antrian dari A5. Memproses A6, A3 sudah dikunjungi, skip. A8 sudah dikunjungi, skip. Level 3 ke antrian A7 A8 memproses A7. A4 sudah dikunjungi, skip. A5 sudah dikunjungi, skip. Memproses A8 ditemukan A8. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.